tatmim ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tatmim. Fa idza irtafa'atil amsalu al adad, apabila kesamaan ini telah melenyapkan perbedaan, orang melihat antara Allah dan Khaliq sesuatu yang lain, dalam arti bahwa ini bukan dari itu. Seperti kita dengan bayangan ini bukan sesuatu yang lain meskipun dia bukan kita ya, maka bayangan itu adalah bayangan kita. Bukan bayangan itu adalah satu diri yang independen, berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan kita. Jika terjadi sesuatu pada diri dia oleh perbuatan kita, maka itu sebuah penjajahan. Ya. Maka apa yang terjadi pada diri kita, maka itu umpama bayangan. Semuanya ada daripada pemilik bayangan itu. Maka jika amsal irtafa'atil adad wa zaharat wahdatul wujud, dan kesatuan wujud mulai nampak. Jadi wujud itu wahdah ya. Kenapa kita katakan wahdah? Karena tetap kita punya dua prediksi. Seperti bilangan dengan satu, maka itu adalah satu himpunan ya. Satu dan bilangan. Meskipun bilangan ini ilusi, yang hakiki adalah angka satu, tetapi tetap itu sebuah wahdah. Ya, tapi itu tetap sebuah wahdah. Kenapa? Karena bilangan adalah objek akal ya, sedangkan satu itu adalah objek hati. Maka wujudnya hanya satu ya. Maka berarti wujud itu wahdah. Falam yabqa illal haq, maka yang ada hanyalah Allah. Wa faniyal alamu fihi, dan alam lebur ke dalam hak itu. Liqtidaihil kasratu, karena alam punya konsekuensi banyak. Kama qala asy-syaikh radhiyallahu anhu, falam yabqa illal haqqu wa lam yabqa kainun, fama thamma mausulun wala thamma bainun. Kita lihat terjemahannya. Allah. Tadi fa idzar tafa'atil amsalul adad, maka jika tidak ada lagi yang serupa itu berlawanan maksudnya. Ya, artinya bahwasanya keserupaan itu, amsal itu sudah menghilangkan adad yang berlawanan, maka juga tidak ada lagi.
keserupaan itu berlawanan, serta zahirlah wahdatul wujud, artinya wujud yang tunggal, maka yang kekal hanyalah Allah dan alam semesta lebur di dalamnya, ya. Lebur di dalamnya karena tuntutannya kepada banyak, karena alam kan banyak, lebur ke dalam satu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, tidak ada yang kekal kecuali al-haq, falam yabqa illal haq. Lam yabqa kainun, alam tidak kekal. Kalau tadi kan falam yabqa illa, maka yang kekal hanya Allah. Lam yabqa kainun, ya, maka alam tidak kekal. Kainun itu apa saja yang ada, tidak kekal. Fama sama, maka di sana fama sama mausulun, maka di sana tidak ada yang bersambung. Ini terjemahannya kurang tidak tuh. Maka di sana bersambung. Maka di sana tidak ada yang bersambung, wala sama bainun, dan di sana tidak ada yang bercerai. Ya. Idrok atau pikiran bersambung dan bercerai itu objek akal. Kepada makhluk mungkin ada bersambung, ada bercerai, ya. Ada nyambung, ada nggak nyambung, begitu katakan. Itu akal. Kita dengan makhluk ini tidak dapat dijelaskan oleh akal. Kata nyambung nggak ketahuan, ya akal nggak bisa menyaksikan, membuktikan, melihat bagaimana nyambungnya. Kata nggak nyambung, kita nggak tahu seberapa renggangnya antara kita dengan Allah. Jadi bukan pembicaraan soal nyambung dan jarak, bukan. Pembicaraan ini bukan pembicaraan orang yang tidak serius mengenal Allah. Seperti oh itu jelek, sampah, berarti Allah sampah. Ini pikiran apa ini, kan gitu. Biza jaa burhanul ayani fama ara. Dengan ini ada dalil yang nyata. Karena ini artinya oleh karena itu gitu. Maka ada dalil yang nyata dilihat oleh mata tuh. Fama ara bi aini, maka aku tidak melihat dengan kedua mataku. Ainaihi, akan kedua matanya. Idza ma'u'ayinu, ketika aku melihat. Ya, ada dalil yang ayan ini yang dilihat oleh mata, yang nyata ini ayan, ini kan bahasa Indonesia nih, yang nyata. Ya, itu untuk menerjemahkan ayan. Kalau dibiarkan terjemahannya yang nyata, nanti akan dibawa kepada konotasi makna nyata. Maka harus rujuk lagi ke bahasa Arabnya. Ayan itu adalah yang nyata dilihat oleh mata, begitu. Karena dari kata ayin. Seperti syuhud ada dua, ada syuhudul qalbi, ada syuhud al-ayani. Ada yang menyaksikan hati saja. Mungkin orang dalam kamar yang gelap gulita, dikunci pintunya, dipadam lampunya, ya, atau matanya buta sekalian. Tapi dia ingat Allah, dia menyaksikan Allah, itu ingat. Karena tidak menggunakan indera, tidak ayan, tidak dengan ain. Ya. Maka syuhud ayan adalah dia menyaksikan Allah dengan matanya. Apa? Ini makhluk. Jadi begitu dia melihat makhluk, terus dia melihat, membaca batinnya.
sifat dan asma Allah. Seperti seorang, ya, ketika dia matanya melihat angka 3, bukan angka 3, ya, matanya melihat bilangan 3, lalu ketika ditambah 1, maka pikirannya melihat, matanya melihat bilangan 4, tetapi hatinya menyaksikan Allah. Berarti dia menyaksikan angka 1 itu dengan nyata ketika 3 didatengin 1. Meskipun dia katakan 4, tapi tetap 1 yang dia saksikan. Begitu juga, meskipun yang dia lihat manusia oleh otaknya, oleh matanya, tapi batinnya menyaksikan Allah. 1, 1, 1, 1. Tapi dia bunyikan 4. Gitu. Itu namanya Pama arabi aini ainah idza ma'u ain. Ya. Kedua matanya artinya hakikat, ya, ya, tidak dapat dilihat Allah itu ketika dia melihat makhluk. Illa annal haqqa wasafa nafsahu bil ghirah. Namun Allah telah mensifati dirinya dengan sifat cemburu. Wa min ghiratihi, salah satu kecemburuannya, haramal fawahish, mengharamkan segala yang keji. Dalam hadis juga dikatakan fa innallaha yughar, sesungguhnya Allah pencemburu. Wa ghiratullahi an tantahika maharimah, ya, kecemburuan Allah adalah ketika kamu melanggar yang diharamkan. Ya, maka Imam Ibn Atta juga mengungkapkan dengan redaksi yang berbeda. Allah mensifati dirinya dengan cemburu. Fa innallaha yughar. Salah satu kecemburuannya adalah mengharamkan yang keji-keji. Ay mana'a an yu'rab annahu ainul asya fasataraha bil ghirah. yakni Allah mencegah untuk dikenal bahwa dia itu hakikat segala sesuatu. Kemudian dia menutupi dirinya dengan ghirah, ya, menutupi dirinya dengan kecemburuan. Wal ghiratu as-satiratu, mana maksud kecemburuan yang menutupi itu? Lil haqiqati, yang menutupi hakikat Allah itu huwa anta, itu dirimu. Maka ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, ya, aku tidak percaya kepadamu kecuali aku melihat Allah di depan mataku begini berdepan. Maka Allah hancurkan kita, ya, fa akhadathhumus sa'iqah, maka dilenyapkan oleh Allah dengan sambaran petir. Kalau memang kamu mau ngelihat Allah, ya, maka dihilangkan dirimu, set, gitu. Sama dengan gunung. Kalau kamu melihat Allah, lihat gunung. Ketika Allah tajalli, gunung hancur, gitu. Gambar di layar, dia mau ngelihat yang mewujudkan dia, ya kena pergi ke sana. Caranya pergi, dimatiin, sep, gitu. Siapa yang ngelihat? Allah melihat dirinya, yang melihat dan dilihat dia.
Ya. Kan proyektor memunculkan gambar orang, lalu gambar orang itu pengen ngelihat yang memunculkannya, ya mesti pulang ke dalam proyektornya. Caranya pulang, dilenyapkan, sep, gitu. Sama dengan Nabi Ibrahim. Ya. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku ingin tahu engkau menghidupkan yang mati. Gitu. Oh, ambillah burung cincang-cincang, taruh di sono, kamu panggil. Ya. Jadi itu contoh sama dengan aku ingin melihat engkau, tidak dapat dilihat. Kalau mau ngelihat juga lihat gunung, aku tajalli di gunung, nanti gunung itu hancur. Orang yang menyaksikan Allah, dia tidak melihat dirinya, semuanya Allah, itu namanya hilang. Kalau masih lihat dirinya independen, aku dan engkau ini, maka masih berlawanan. Ya, masih berlawanan. Itu sebab Allah tidak mau diketahui. Itu adalah cemburu. Maka bukti kecemburuannya diciptakan kita. Li'annal ghirata ma'khudun minal ghair. Karena kata ghirah, kata cemburu itu diambil dari asal kata ghair. Ya, bukan. Wal ghair anta, dan yang bukan itu kamu. Min haitsu ta'ayyunik, dari segi ta'ayyun. Ya. Maka di dalam tasawuf sering dikatakan bahwa di dalam diri kita ini, atau pada diri kita, jangan di dalam, karena di dalam kamu mesti berpikir ning jero gitu ya. Maksudnya pada diri kita. Ya, fi itu artinya bukan di dalam dirimu, bukan ning jero diri sira begitu, bukan di dalam, bukan. Fik itu adalah dalam bentuk rupamu, itu fik namanya. Itu katanya ada huwiyatullah, ada identitas Allah. Maka identitas Allah itu adalah asma dan sifatnya, ya. Dan itulah yang dikatakan ainul insan. Nah, kesalahan orang di luar tasawuf yang mencoba untuk memahami, lebih salah lagi mencoba untuk mengkritik. Dia mengatakan ainul insan adalah manusia itu sendiri. Ini karena dia tidak belajar dengan orang sufi. Ainul insan diartikan olehnya bahwa Allah itu asma dan sifat, yaitu manusia itu sendiri. Bukan. Ain maknanya hakikat. Makanya lihat di dalam kitab di bab pertama itu tentang apa? Tentang makna wujud. Kata beliau, annal haqiqata wal ain la takassur. Hakikat dan ain itu enggak banyak. Ketika ada ungkapan al-haqqu ainul kaun, Allah itu adalah kalam itu sendiri. Itu yang mereka yang membuat sesat adalah otak mereka sendiri. Wah, Allah itu adalah alam itu sendiri. Sufi kafir. Sebetulnya dia sedang mengatakan aku bodoh. Begitu. Karena tidak bertanya apa maksudnya al-haqqu ainul kaun. Allah itu adalah ainul kaun, hakikatnya alam. Al-ain
itu hakikat. Ta'ayun itu perwujudan hakikat. Gitu. Jadi ketika saya dikritik ya, bahwa Allah itu haknya adalah simbol, ini kan argumentasi ya. Haknya adalah huwiyah. Huwiyah itu identitas. Mana identitas Allah? Sifat dan asmanya. Coba ketika orang mengidentifikasi, ya kan, maka yang diteliti, yang dipastikan identitasnya adalah sifat-sifatnya itu. Nah, laki perempuan, namanya, tanggal lahirnya, bentuk matanya, bentuk kakinya, begitu. Nah sekarang coba, Allah melihat, kita melihat. Allah bicara, kita bicara. Ini kan identitas. Ya. Maka itulah ainul insan atau ainul kaun. Ya, hakikat kita Allah itu. Bukan al-haq huwa ainul kaun. Allah itu adalah ainnya kaun. Jangan diartikan seperti nahwu. Ja'a Muhammadun ainuh, yani nafsuh. Ya, ain maknanya hakikat. Ketika ain itu ya kan hakikat ditutup oleh yang lain, ya maka jadi ghain, bukan ain. Kasih titik tak, jadi ghain. Itu hijabnya. Wal ghainu anta. Gitu. Maka ghain maknanya adalah hijab, goplah. Kalau goplahnya hilang, ya, titik goplahnya hilang, ghainnya hilang, dihapus. Yang menutupi ain yaitu titik sehingga menjadi ghain, ya, maka menjadi ain. Nah ini dijadikan argumentasi oleh orang sufi untuk apa ya? Untuk berinteraksi dengan akal secara matematik. Saya sampai seperti makan itu nggak kepengen mau membalas kritik itu ketika mereka membaca al-haq ainul kaun. Allah itu adalah alam itu sendiri. Inilah orang sufi ini. Ini dari filsafat Yunani bla 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 bla. Kafir, musyrik. Sampai mati saya membela kebenaran. Allahu Akbar, takbir terus. Jadi saya mau ngebalas itu. Aduh. Ya. Saya mengumpamakan, tahu nggak dulu pelawak doyok yang tinggal tulang badannya itu, ya. Lalu dia nantang Tyson, kira-kira Tyson ngapain tuh? Pulanglah, gitu. Saya membayangkan untuk ngebalas orang yang seperti itu. Ya. Ya. Coba kawan-kawan suruh nama baik itu. Ya. Mana ana ya ini? Harus dibela nama baiknya. Ya, ya Allah. Juga Allah buka, terbuka aja. Allah ampunkan saja. Ya.
Nah, itu karena ya sampai nggak kepengen makan istilahnya udah. Ya. Fal ghairu yaqulu as-sam'u sam'u Zaidin. Nah, kamu kan ghair itu. Berkata, pendengaran itu pendengaran Zaid. Itu ghair. Itu kamu tuh. Wal arif yaqul. Tapi orang yang arif berkata as-sam'u ainul haq. Pendengaran itu hakikatnya adalah pendengaran Allah. Ya. Hakikatul haq. Siapa yang punya sifat mendengar? Allah. Kalau Allah tidak kasih, kita tidak mendengar. Itu sebab orang aulia ya, ketika dia kena musibah dan kemudian merasa sakit dan dia mengaduh dan mengucur air matanya, itu dia menyaksikan bahwa itu anugerah Allah. Ya, maka tidak larut, tenggelam, lalai dengan sebab musibah itu, dan dia menangis sejadi-jadinya. Makanya kalau menangisnya seperti itu, ya, maka itu anugerah. Nabi mengatakan ini rahmat. Ya. Bahkan justru mereka makin dekat kepada Allah, makin mudah menangis ketika dia hanya berdua-dua dengan Allah. Wa hakadza ma baqiya minal quwa wal a'dha. Ya, demikian anggota tubuh yang lain. Ya. Demikian minal quwa artinya kekuatan, ini peralatan daripada tubuh ini dan anggotanya. Bahwa sari, maka dia mengalir kepada yang bernama makhluk. Bi musammal makhluqat wal mubtada'at, ciptaan. Ya. Kepada yang bernama makhluk dan ciptaan itu. Walau lam yakunil amru kadzalik ma sahal wujud. Jika perkara itu tidak demikian memahaminya, maka tidak betul wujud ini. Kalau kita memahaminya tidak demikian, masahal wujud, maka kita tidak ada nih. Bahwa kita ada karena disinari oleh sifat ada. Loh, kalau tidak ada sifat ada, bagaimana bisa membuat ada? Kenapa kita bisa mewujudkan sesuatu? Karena kita ada. Kalau tidak ada, bagaimana kita boleh menciptakan sesuatu yang ada? Maka kita ada berarti ada yang maha ada. Itu sebab wujudak min judih. Ya. Wujudmu dari pemberian wujudnya, katanya gitu. Maka wujud wihdah ada dua tapi satu. Ya. Wihdah itu manunggaling. Ya. Wihdah itu manunggal. Manunggal. Kalau tunggal kan satu-satunya. Kalau manunggal ada dua tapi satu. Itu manunggal. Seperti kita dengan bayangan. Manunggal. Ya. Secara logika, dua pisang yang gencet itu kan juga menunggal tuh. Kan kalau dihitung satu itu, nggak dua. Iyalah, pisang gencet gitu. Masa dua? Enggak, satu. Karena menunggal. Namun argumentasi Allah bukan dua yang gencet, itu berarti dua hakikat yang sama. Tidak seperti itu dengan bayangan.
Seperti kita dengan gambar yang muncul di cermin, itu manunggal. Yang satu kaula, yang satu gusti. Terjadinya menunggal di mana? In kaula gusti. Pada kaula dan gusti itu. Pada bayangan dan aku. Itu wahdatul wujud. Karena kita sudah memastikan bahwa ya, kita sudah memastikan bahwa apa tadi? Bahwa kita dengan bayangan itu serupa sehingga tidak lagi berlawanan. Coba kenapa kita kadang dikasih musibah kita tolak, kan kita kan mau melawan itu. Ya, itu karena kita giroh, karena kita ghair, karena kita bukan. Karena kita menganggap bahwa diri kita bukan Allah. Bukan itu kan tidak ada. Kenapa kita anggap ada? Ya, ketika kita menganggap ada, yaitu engkau, itu namanya Allah cemburu. Dan tahu sendiri kalau cemburu bagaimana tuh bini. Ya. Tidak ada yang menderitakan suami kecuali istri cemburu. Coba kalau nggak percaya. Berantem kecil soal baju lebaran mah hilang. Tapi cemburu langsung pucat pasif, itu darah berhenti tuh. Ya. Laki kawin lagi sembunyi-sembunyi, ketahuan sama bini. Abang kawin lagi ya, dep aja berhenti terus darah itu. Ya. Hah? Iyalah. Ngaji itu harus jelas, imma dari ilmu atau dari pengalaman. Nggak boleh khayal. Nah. Maka ketika saya baca Allah ghirah, langsung paham, Allahu Akbar. Ya, ajib. Maka semua hidup ini adalah risalah dari Allah. Ya. Pesan Allah bahwa itu aku. Ya. Itu mereka masih menuduh orang sufi itu syirik. Otaknya itu yang membelibat di dalam isi otaknya itu yang syirik. Fahuwa ainul wujudi, fahuwa ala kulli syai'in hafiz. Allah itu ain, hakikat wujud ini, bukan wujud itu sendiri. Ya. Dia adalah hakikat wujud dan dia pemelihara atas segala sesuatu itu. Begitu mengartikannya. Bahwa ainul wujud, a'udzubillah min dzalika sufis musyrik. Fahifzuhul asya'a kullaha hifzuhu li suratiha. Allah menjaga semua, segala sesuatu. Itu artinya Allah menjaga rupa kita, surah kita tuh. Wujud kita nih ada, ini kan surah rupa. Itu artinya Allah memelihara sesuatu, semuanya. Syai' kita sudah lewatkan, maksud asya dengan diri itu sama kan. Fahifzuhul asya'a kullaha hifzuhu li suratiha. Bi an yakuna syai'u ghaira suratihi. Bahwa sesuatu itu bukan surah Allah. Ya. Ay yahfadhu an yujad bi syai'in ala ghairi suratil haq. Ya. Coba kita nih bayangan. Iya toh? Selama ada lampu dan kita ada bayangannya,
maka secara otomatis kita memelihara bayangan itu agar kekal menjadi bayangan kita, tidak menjadi bayangan yang lain. Ya, jika kamu merasa ada, yang lain kan tidak ada seperti bayangan. Jika kamu merasa ada, maka kamu berarti bukan yang lain. Ya. Engkau independen, dan disitulah Allah cemburu. Maka orang jika lupa Allah itu hijab, itu berarti kamu merasa bahwa Allah menyerang kamu. Jadi ada dua hakikat, disitulah penderitaan. Itulah Allah cemburu. Sebagaimana pembukaan mukadimah ini. Ya. Jadi jalan yang lurus itu, agama yang murni itu adalah ketika orang yang dalam cermin itu, ya, dia menyadari bahwa gerak dia adalah gerak yang bercermin. Ya, sehingga dia hilang, tidak independen, dia merasa tidak independen. Itu namanya siratal mustaqim. Saya dulu mengumpamakannya, baterai kan senter di dinding, muncul bulatan sinar itu. Kalau ini ditarik dia ke sini. Nah, ini lurus kan? Ya. Tapi kita mencoba, oleh khayal kita tidak mau. Ketika ini ditarik, dia nggak mau bergerak. Padahal bergerak juga, tapi nggak mau. Ya. Seperti orang sakit nggak mau, ya kan? Maka menderita. Coba kalau mau. Saya pernah menyaksikan seorang, kemarin saya masih bicara dan dia sehat. Tiba-tiba pagi-pagi, tiba-tiba malam bangun tidur dia stroke, nggak bisa digerakkan. Pagi-pagi saya datang ke situ lagi, dia jalan sampai ngesut-ngesut, menangis guling-guling. Karena baru kemarin dia sehat, ya, hanya beberapa jam saja terus. Di situ saya melihat peristiwa itu, teringat dengan kata-kata orang sufi itu. Ya Allah, dia nggak terima. Ya. Ketika dia terima, seperti menerimanya gambar di kaca itu, bahwa gerakan tangannya adalah hanya gambar dari gerakan tangan Tuhan, maka dia indah. Dia melihat gerakan itu, ya, adalah gerakan Allah, maka Allah tidak memberikan rasa sakit kepadanya, karena dia nggak jadi yang lain, karena yang lain tidak ada. Gitu. Maka ghirah dari ghair. Maka tadi bahwa penjagaan Allah kepada segala sesuatu itu penjagaan Allah kepada rupanya, agar rupa itu tidak menjadi rupa selain Allah gitu. Bi an yakuna syai' ghaira surati. Ya, sesuatu itu menjadi bukan surah Allah. Tidak. Surah diri sendiri. Itu yang buat menderita. Begitu ada orang menyakiti, engkau menyakiti aku bang, nah, itu yang menderita. Tapi kalau dia melihat dari Allah saja, ya, maka orang menyakiti Nabi dan orang minta maaf kepada Nabi. Nabi, kenapa minta maaf? Ya. Secara syar'i dia memberi maaf, karena dia ingin dengar, maafin, ya aku maafin. Gitu. Ya, padahal Allah, ketika kenapa mereka memberikan maaf, misalnya para aulia, para anbiya, ya, karena Allah yang menyuruhnya, maafkan, aku maafkan.
Ya, orang minta maaf berarti Allah yang punya. Tidak ada maaf bagimu sebelum kau sujud bertekuk lutut. Masya Allah. Dia menjadi Tuhan lain itu. Ya. Itu sebab dalam hadis, ahli surga adalah orang yang memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Ya. Dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Itu jangan dibaca hadis lalu coba diterapkan, lama-lama ngaku gua kan gitu. Nggak bisa, mesti punya hakikatnya, punya sifatnya. Ya. Maka tidak menimbulkan pikiran bahwa dia hebat. Yang dia rasakan Allah yang melakukan itu. Ya. Nah, sebaliknya dia yang disakiti, Allah yang mengujinya. Ya. Inilah wahdatul wujud maksudnya. Sementara orang mengatakan wahdatul wujud, coba itu dia dengan Allah menyatu. Ya. Ya. Itu orang sufi wahdatul wujud, dia dengan Allah menyatu, dia jadi Allah jadi satu. Masuk ke dalam dirinya, dadanya, syirik. Itu saya nggak kepengen pisan itu debat itu nggak. Saya ingat perkataan Imam Syafi'i, kalau saya debat dengan orang bodoh kalah. Ya dalam hal ini maksudnya kan. Ya. Biar kita udah capek-capek bikin argumen nggak diterima lah kan, ngapain capek-capek, mendingan Allah yahdina jami'an. Bahwa minasyahid wal masyhud. Coba. Allah lah yang menyaksikan dan yang disaksikan. Coba logika cermin. Siapa yang ngelihat? Kita. Yang dilihat? Kita. Ini merah sama jerawat. Siapa yang dilihat? Yang ngelihat? Kita. Kita itu hanya seperti kaca itu. Tapi tiba-tiba kita mengaku independen. Nah Allah cemburu tuh. Ya. Begitu. Itulah yang dikatakan bahwasanya Allah ainul, ya, saya adalah hakikatnya gambar itu. Itu maksudnya Allah ainul insan. Allah itu hakikatnya manusia. Bukannya Allah itu adalah manusia sendiri. Itu sebab insan itu tunggal dalam konteks ini. Sekarang setiap orang apakah merasa bahwa dua? Tetap tunggal, Pak. Biar udah punya istri itu dua, tetap tunggal rasanya. Tambahin dah istri sampai 4, tunggal kita tetap rasanya. Nggak bisa jadi dua. Karena kita hanya dapat menjadi diri kita. Ya, cuman surah inilah yang takatsur, banyak ditakrir, diulang. Tetapi uniknya setiap satu dengan yang lainnya, meskipun itu secara akal sebuah tikrar, berbeda satu sama lain. Dan ini harus diterangkan begitu agar menutup, ya, menjadi kajian akal. Ya, itu semua terjemahan daripada tanzih. Gitu. Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta antal ladzi juzta kulla ainin bihaitsu la aina summa anta.
Walaisa lil wahmi fika wahmun faya'lamul wahmu haitsu anta wa fi fana'i fana fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku, bi aini qalbi, dengan mata hatiku. Apa mata hatiku itu? Sifat-sifat yang ada dalam rohani. Kan itu sifat-sifat Allah. Berarti siapa yang melihat? Fakultu, maka aku katakan, la syakka, tanpa ragu, anta, engkau itu engkau. Saya bicara dengan cermin tuh. Engkau, engkau, coba yang itu nunjuk saya enggak? Engkau, itu engkau, gitu. Ya. Tidak ada yang menimpa kita, semuanya dari Allah. Jangan pernah benci kepada manusia. Ya. Apa yang kita bicarakan? Bicara syariat. Seperti ahli hadis melakukan jarah wa ta'dil. Tidak benci. Ya. Sekarang umat Islam bicara tentang perbedaan itu dengan penuh kebencian. Mulai dari perbedaan mazhab. Ya, bicara maulid dengan tidak maulid. Saya berpandangan begini, saya orang maulid. Jika ada orang yang sama dengan saya maulid tetapi membenci, sama bencinya atau lebih bencinya daripada orang yang mengharamkan maulid, lebih buruk ini daripada mereka. Ya. Di mata saya begitu. Kenapa mereka tidak menganutnya? Itu lawan daripada kita. Karena di sana ada kaidah. Para kekasih Allah itu dipelihara oleh musuhnya. Setiap pengkritik itu berarti dia memelihara agar kita tidak jatuh kepada apa yang dibayangkan oleh dia. Jadi berterima kasih. Ya. Coba orang kalau di Madinah itu ngelihat kuburan Nabi itu udah begitu langsung. Itu gerakan apa? Ya. Hawa. Ya. Kalau saudara-saudara kita di sana tidak mengatakan bid'ah, hancur itu pintu Nabi kuburannya itu. Bisa pada copot itu. Ya. Oleh orang-orang yang nifaq, yang mengaku mahabbah. Ya, maka Allah pelihara. Alhamdulillah. Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Antal ladzi juzta, engkau yang melewati segala tempat. Ya, segala aina. Bihaitsu la aina summa anta. Di mana tidak ada tempat, itulah engkau. Walaysa lil wahmi fika wahmun. Tidak ada pada zatmu ilusi apapun. Baya'lamu al-wahmu haitsu anta. Maka yang ilusi pun mengetahui itu engkau. Ini yang kita lihat ini kan ilusi, itu engkau. Yani ainuk. Makanya kata Sidna Al-Hallaj, kaunak katanya. Mestinya kan kauni. Kaunak kauni. Aini ainuk. Kaun kita tahu kan, alam.
Alamu. Kenapa dikatakan alamu? Sekarang kalau ini bayangan, bayangan siapa ini? Bayanganku, katanya gitu. Maka kaunuk, kauni, gitu. Alammu, itulah aku alam. Ya. Aini, hakikatku, ainuk, itulah dirimu. Ya. Makanya begini, belajar nahu itu bukan kita memaknakan, ya, bukan kita memaknakan kaidah dimaknakan, bukan. Ya. Uslub dimaknakan, bukan, tapi makna itulah menimbulkan uslub. Kalau bahasa mantuk, ucapan, ya, mungkin orang akan mengerti maknanya. Misalnya ada anak naik ke atas, naik, paham sudah langsung turun. Kalau ditulis bagaimana? Tidak, untuk menunjukkan intonasi tinggi, ya, naik, nggak jadi, hilang maknanya. Karena dia maktub. Nah, maka maktub makna itulah yang menimbulkan uslub. Lihat ilmu ma'ani. Karena makna maka dia ditakdim, ditakhir. Ya. Karena makna dia mazkur dan mahdzuf. Jangan membaca mahdzuf kita cari maknanya. Bukan. Tapi apa maknanya? Kaunak kauni. Aini, hakikatku, ain ini. Ainuk, itu dirimu. Baru di situ nafsuk. Karena maksud orang sufi begitu. Maka dia ambil uslub ini. Sementara dia tidak tahu maksudnya. Ya, dia maknakan dengan makna kaidah. Wa fi fana'i fana fana'i, dalam panaku lenyaplah rasa panaku. Wa fi fana'i, dalam panaku wajadtu anta aku, artinya ketika aku menyaksikan, ini fana nih, bahwa diriku tidak ada, itu adalah, ya, di saat yang sama karena aku menyaksikan engkau. Di mana kita mau melihat Allah? Di mana? Gaib mutlak. Udah, ini apa yang terjadi pada diri kita tiap hari. Ya. Setiap napas yang kita keluarkan itulah takdir Allah yang Allah turunkan. Dan apabila kita, ya, memandang bahwa ghair itu tidak ada, tidak independen, maka kita tidak dicemburui oleh Allah, tidak merasa sakit. Nggak ada galau, nggak ada. Ya. Ada suami rungsing aja mikirin bininya. Ya, gimana tuh nenek-nenek ya? Gitu. Ada istri enak aja ngeliat suaminya. Sakit jiwanya. Nah, maka mestinya ketika begitu ingat waktu dulu masih mau nikah. Hanya engkau, Bang. Coba ingat itunya. Ya. Tanpa engkau lebih baik mati, Bang. Sekarang mah mati apa lu, Bang? Katanya gitu. Ya. Orang mau mati lu, Bang. Hawa nafsu tuh. Ya.
Wa kama qala Syekh Quddisa sirru, bahwa al-kaunu kulluh, maka dia semua alam semesta. Allah itu semua alam semesta. Ini kalau ngelihat terlek saklek, mesti sampai dia bujuk buset. Allah ini alam, coba itu. Ya. Dan salah satu kelemahan mereka yang suka mengkritik memang menolak filsafat. Gitu. Jadi dia tidak minum pil, jadi tidak sapat gitu. Tidak putus ini persoalan. Wa huwal wahidul ladzi, dan dia Maha Esa yang qama kauni bi kauni. Coba itu ya. Wujudku berdiri di wujudnya. Jangan artian alamku berdiri, Allah punya alam, Allah alam. Allah ada siaknya, maknanya beda-beda nanti. Ya. Seperti kanallahu walam yakun ma'ahu syai'. Ini dia pakai nahu, kana fi'il madhi yakunu. Ya. Itu Allah nggak ada madhi, nggak ada mudhari. Ini Allah. Kalau orang ada madhi mudhari. Dulu ada, sekarang ada. Bukan. Kana Allah ada. Walam yakun ma'ahu syai'. Tidak ada sesuatu yang bareng adanya sama dia. Gitu. Karena orang sufi udah selesai mengatakan bahwa waktu itu cuma sekarang. Ya, ketika kita ajali sekarang waktu itu, dan itu Allah bukan kita. Dan sekarang kita ada, itu juga bukan kita. Dan nanti sekarang pada waktu itu pun bukan kita. Jadi waktu hanya satu sekarang. Gitu. Walidha qultu, karenanya aku katakan ta'abbudi, sesembahanku. Yani ma'budi, ta'abbudi. Li'annal haq huwa zahir. Allah itu dialah yang punya nama az-zahir, artinya yang menjahirkan. Fa zahiriyatuhu. Nah, kalau Allah yang zahir, ya, apa zahiriyahnya? Apa yang dia jahirkan? Bisuaril alam, itu rupa alam. Wal haq batinuha, yang batin juga Allah. Kama annahu huwa zahir, ya, sebagaimana dia juga zahir. Nah, sekarang kalau kita bicara kita sebelum ada di sini, dijahirkan di sini, berarti kita ada di batin, kan begitu. Padahal kita menyebutnya, oh kalau di batin itu di dalam ilmu Allah itu sifat itu Allah. Di sini sama baik. Nah, karena kita merasa independen, kenapa kita tidak memandang bahwa di sini sama dengan di batin? Ini surahnya. Itu sebab diumpamakan seperti bilangan 3. 3 itu kan surah. Ada enggak hakikatnya? Sebelum ada 3, adanya 1. Setelah ada 3, tetap 3 itu tidak ada. Ya kan? Kita kan memandang bahwa kita dulu ada di ilmu Allah dan itu sifat. Maka dikatakan, kata Imam Ibnu Arabi, wujud kamu itu dulu di batin. Yang disebut di batin di dalam ilmu Allah itu qadim, kata sifat Allah. Wujudku kamu sekarang itu hadis. Jadi surah yang diciptakan sebentar itu hadis itu sebentar. Tapi isi yang diwujudkan
adalah yang dari batin, itu qadim. Ini yang membuat kita bahwa di batin itu bukan kita, di sini kita. Sama. Lah ini kan bukan sesuatu yang lain dari yang di batin. Nah, cuma terhijab oleh wujud kita itu. Itulah ghirah, maka disebut ghair. Dan disitulah sakitnya, karena kita menganggap ghair itu ada, padahal ghair tidak ada. Wa huwal awwal idza kana wala syai' ma'ah. Dialah pertama ketika ada dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Wa huwal akhir, dan dialah akhir. Idz kana ainaha inda zuhuriha. Ya, di mana Allah ada. Apa? Ainnya, hakikatnya ketika zuhur. Tetap wujudnya wujud Allah. Ketika hakikatnya itu dizuhurkan. Fadzahir ainul akhar. Berarti yang zahir itu juga yang akhir. Wal batin ainul awal. Kita yang di ilmu Allah, sekarang kita, ini itu. Jika ini itu, maka Allah. Maka hidup ini untuk menyaksikan Allah. Di situ maksudnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa idza kana kadzalik faman ana wa man huwa. Nah, kalau begitu caranya ya, sama terus, siapa saya? Ini. Siapa dia? Ya. Akhirnya lastu ana walastu. Aku bukanlah aku dan aku bukan dia. Lastu ana, aku bukan aku. Walastuhu, dan aku bukan hu, bukan dia. Paman ana. Aku bukan aku dan aku bukan dia. Aku bukan aku, artinya aku tidak ada hakikatnya. Ini. Aku ini bukan aku bukan berdiri sendiri yang lain daripada Allah, bukan. Tetapi juga aku bukan dia itu. Ini si cermin ngomong, gambar yang di cermin tuh. Ya, aku bukan aku, artinya aku tidak independen. Sehingga ada dua, engkau dan aku, dua hakikat. Ini Tuhan dua-duanya. Sedangkan Tuhan tunggal. Maka lastu ana. Walastuhu, dan kata yang dicermin, aku juga bukan dia. Paman anak. Terus siapa dong saya? Maka siapakah aku? Kata cermin nih. Waman huwa. Terus dia siapa? Baya huwa. Hei dia, kul, katakan. Nih kita ngomong, cermin nih ngomong sama orang yang lagi mengaca. Hei, ya dia, coba bilang dah. Apa bilangnya? Suruh nunjuk ke kita. Ya. Anta, anak, gitu. Terus, wahai anak, kata yang dicermin, wahai aku, kul, katakan, anta huwa. Lah, tidak. Bukan begitu. Ya. Wa ana ma huwa ana. Wa ana ma huwa ana. Aku bukanlah aku. Wala huwa ma huwa huwa. Dan dia juga, dan tidak juga dia itu dia. La huwa, dan tidak juga dia, ma huwa huwa, bukan dia. Ya. Artinya tidak independen. Tadi kan suruh dibilang, ngomong dong, bilang dong bahwa
kamu itu aku, atau aku juga bilang ya bahwa engkau itu adalah dia, bukan. Lau kana huwa ma nazarat absaruna, jika dia itu dia, artinya jika kamu mengatakan dia, artinya kesini adalah dia, mata kita dengannya kepada absaruna nazarat, melihat mata kita dengannya kepadanya. Coba kalau laukana huwa, kalau dia itu dia, artinya kalau gambar yang di kaca itu Allah, maka kita tidak melihat dengan mata dia. Gitu. Ma nazarat absaruna bihi lahu. Orang lihat di cermin, dia ngelihat, orang itu ngelihat kita dengan mata dia atau dengan mata aku? Kan mata aku. Ya. Ma fil wujudi ghairuna. Dalam wujud ini tidak ada selain kami, kata Allah. Kenapa kami? Engkau, aku itu adalah tunggal kami. Ya. Lihat kami, apa faedahnya? Imma mu'azzam binafsih, atau mutakallim ma'al ghair. Ya, nahnu itu kan dua artinya. Mu'azzam binafsih, kami mewakili kata ganti yang lain, karena kata ganti itu menunjukkan ketunggalannya. Jadi kami, kita bareng-bareng lalu ada yang ngomong kami. Kenapa? Aku, engkau, dan dia adalah tunggal, menunjukkan keagungannya. Maka Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Secara zahirnya ada mazhar yang Allah wujudkan untuk memelihara. Gitu. Itu mu'azzam binafsi. Gitu. Mana? Aduh. Ma fil wujudi ghairuna. Wujud itu enggak ada selain wujud kami, enggak ada. Ana wa huwa wa huwa wa huwa. Aku dan dia, dialah dia. Wahu, pertama ana wa huwa, ada dua kan? Saya dan dia. Wa huwa adalah huwa, dia, Allah. Paman lana bina lana kama lahu bihi lahu. Maka barang siapa kepada, dengan, dan untuk kami, itu seperti mana kepada dan dengan dan untuk dia. Sudah. Coba kita pergi ke kaca. Pergi ke kaca untuk melihat kita, itu bawa kita. Aku pergi ke kaca kan untuk melihat aku, yang aku bawa aku untukku. Bawa siapa? Masa kita mau ngaca bawa orang lain suruh ngaca? Enggak. Paman lana bina lana. Sesuatu yang untuk aku, dengan aku, untukku. Kamalahu bihilahu. Sesuatu yang untuk dia, dengan dia, untuk dia. Sedangkan ana dan dia adalah dia, yaitu Allah. Ya, karena wujudnya satu. Ya. Kama qala Sidna al-Hallaj, labbaik labbaik ya sirri wa najwaya. Labbaik labbaik, aku memenuhi panggilanmu, yakni labbaik.
wahai sirku dan pembisikku. Coba kita kan kalau mau ngapain kan yang membisik di sini siapa itu? Ya. Sir, sesuatu yang yang tersembunyi. Labaik ya qasdi wa ma'naya. Aku memenuhi panggilanmu, wahai yang menjadi tujuanku. Ya. Dan makna ya maksudku. Ad'uka bal anta tad'uni ilaik. Aku menyerumu, bukan engkau yang menyeruku kepadamu. Man yuridillahu khairan falyufaqihu fiddin. Yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah buat dia suka belajar, memahami agama. Ya. Kita ingin baik, bukan Allah yang menginginkan kita baik. Ad'uka bal anta tad'uni ilaik. Pahal nada itu iyyaka amnadai ta iyaya. Apakah aku memanggil padamu atau kau memanggil padaku? Ya. Ketika ya Allah, Allah manggil hamba, ya Allah, kan begitu. Kalau nggak Allah panggil, kita nggak manggil Allah. Maka kapan orang memanggil Allah? Ketika dosa. Hikmah nggak dosa itu? Ya. Makanya orang sufi memuji-muji bahwa taubat adalah ibadah yang lebih hebat daripada sholat. Ya aina aini, ya aina aini, wahai hakikat wujudku, wahai aina aini ayani, itu wahai hakikat wujudku, ya mada amali, wahai betapa harapanku, ya muntiqi wa ibarati wa iyaya, wahai ucapanku, ungkapan kataku dan isyaratku. Coba kalau kita manggil ya Allah, lah, itu kan yang kita ucapkan apa? Dan yang mengucapkan siapa? Yang kita panggil dengan ucapan ini siapa? Ya, ya kulla kulli, wahai keseluruhanku. Kulla kulli itu semuanya, semuaku, kesemua. Ya, kalau diubah bahasa Jawa, kesemuanya begitu, semua banget. Ya sam'i, wa ya basari, ya jumlati wa tabaidi wa ajzaya. Wahai pendengaranku, penglihatanku, totalitasku, sebagianku, dan ya potonganku, artinya bagian kecilku. Ya kulla kulli wa kullul kulli multabisun, wahai semuaku, semua sungguh rancu. Kama lahu wa kullu dzalika malbusun, semua itu terbalut bimaknaya, dalam seluruh isi kandunganku. Ya. Jadi ini semuanya ada di sini. Maka insan ainullah, Allah ainul insan. Ya. Bahwa hakikat insan adalah Allah, dan Allah itu hakikatnya bagi manusia.
Itu al-insan ainullah wa Allah ainul insan, dan itu tunggal. Ziyadat tahqiq. Ya, saya mau habisin ini ya. I'lam anna zat al-ilahiyyah allati tazhar bisuwaril alam. Zat ilahi. Zat itu wujud. Zat itu wujud. Zat Allah, wujud Allah. Dialah yang muncul dalam rupa alam. Kan ada alam tuh. Itu berarti ya, gambar ada. Wa anna aslal haqa'iq wa suwaraha tilka zat. Asalnya hakikat dan rupanya hakikat itu zat, yaitu ada. Maksudnya ada. Kita ini ada, ya, kan ada tuh. Ada adalah ada. Kalau tidak ada nggak kelihatan, maka ada. Asalnya, rupanya itu adalah zat. Rupa ada, kan ada rupanya kan. Apa asal hakikat ada itu? Itu zat Allah. Zatnya Allah mutlak gaib. Tapi Allah ciptakan ada. Hakikatnya adalah sifat ada Allah. Dan ini surahnya ada. Untuk melihat bahwa ada itu ada. Kalau ada itu tidak ada surahnya, bagaimana kita mengakui dengan akal Allah itu ada? Wa annaha hiya allati tazharu fi suratil juz'iyah min haitsu qayyumiyatiha. Dan zat itu pula lah yang zahir dalam rupa potongan alam tersebut dari sisi sifat berdiri dengan dirinya sendiri. Qayyumiyah. Ya. Wa anha, bahwa zat itu hiyallati, zat Allah itu dialah, zat itulah ya, yang muncul dalam rupa potongan-potongan alam itu ya. Dari mana Allah menjahirkan ada itu? Dari dirinya sendiri, nggak minta bantuan pisan ya. Kama qala al-Arif radhiyallahu anhu wa an nabihi tajallat tajallihal wujuda linaziri fa fi kulli mar'ayi araha bi ru'yatin. Telah menjelma jelmaannya, ya, jelmaan Allah lah kepada wujud untuk aku lihat. Melihat kita tuh kalau nggak ada jelmaan wujud itu, tapi wujud Allah nggak bakal terlihat. Maka pada setiap yang terlihat, aku melihat Allah dengan pandangan, dengan satu syuhud, biru yatin, dengan sebuah syuhud. Wa annal jamal zahir fil mazahir, dan bahwa keindahan yang tampil itu dalam tampilannya, yang hisia dapat diindra, wal ma'asyik kauniyah, dan dalam keindahan alam semesta ya. Maka kita membaca syairnya orang sufi, begitu ngelihat wanita cantik ya, dia asik dengan keindahan Allah. Kira-kira kita tanya, ketika wali itu ngelihat perempuan cantik dan dia terbersit keindahan Allah, kira-kira bergerak nggak nafsunya? Ya taharrak. Kalau tidak, berarti dia pire, kata orang Sunda Kerawang mah. Tapi kata orang Banten pire itu berapa? Tapi kalau kata orang Sunda Kerawang pire itu orang setengah normal. Normal, Pak. Kita sering membayangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena akal kitanya otak-otak.
Ya, kita tidak punya pertahanan untuk mengendalikan. Nah, menyamakan mereka yang punya pertahanan untuk mengendalikan. Akhirnya kita hapus ya kesamaan itu. Kita tuntut agar beda. Nah, nggak ada malaikat. Ya. Fakullu malihin, ya tulisannya itu. Fakullu malihin husnuha wa jamaluha mu'arun lahu bal husnu kulli malihah. Setiap yang tampan, keindahan dan keelokannya pinjaman baginya. Bahkan keindahan semua yang cantik pinjaman. Allah punya sifat cantik, kan nggak kelihatan, ya, diberi yang cantik. Ini begitu ngelihat wali kawin, milih yang cantik, jaga milih yang cantik lah, goblok kalau milih yang nggak cantik mah. Itu kadang-kadang orang wali mah kawin gue yang jelek banget, kacau, ya, itu aneh. Kenapa? Karena kalau cantik mau sama kita, gelengan tahu yang cantik, tawan dia. Karena dia melihat jamal Allah, bahkan dicari. Ya. Akhirnya kita bikin sendiri, ya, dan mengagungkan sendiri. Akhirnya kita sendiri nggak bisa tuh, ya, memaafkannya tuh. Insan. Setiap hari kita berperang dengan nafsu dan syaitan. Menang tidak? Dengan bini, dengan tetangga, dengan saudara, dengan lawan bicara, dengan orang yang berbeda pendapat, dengan tetap tidak mereka. Kita mencintai Allah melalui mazharnya itu. Bukan jadi kusumat. Coba, kusumat itu dari bahasa Arab, khusumat. Jadi kadang-kadang bukan kusumat, kesumat katanya gitu. Biha qais lubna hama bal kullu asyikin katanya. Kais dengan keindahan itu, ya, mabuk, dengannya kais lubna mabuk. Coba. Dengan keindahan itu, kais dengan si lubna mabok. Ini kan dua lambang pelaku cinta tuh, seperti Juliet dan Romeo, ya, Romeo dan Julio, ya, itu kais dan lubna. Dengan keindahan itu, ya. Bahkan semua yang kasmaran, bal kullu asyikin. Kamajnun Laila, sama dengan Majnun kepada Laila itu. Au Kusair Azzah, atau si Kusair dengan si Azzah. Kusair laki, Azzah perempuan. Majnun laki, Laila perempuan. Kais laki, Lubna perempuan. Fakullu saba minhum, setiap kerinduan dari mereka, ila wasfi lubsiha, mereka menjadi kacau penggambarannya tuh. Bisurati husnin, dengan rupa keindahan. Laha, yang muncul. Bi husni suratin, dalam bentuk yang indah, dalam indahnya bentuk perempuan. Muncul di situ keindahan Allah, maka dia tergila-gila. Ya, ini mah udah jelek, angsik terus, itu hawa, bukan keindahan tuh. Ya. Daripada nggak ada, katanya gitu. Wa ma dzaka illa an badat bima zahirin.
Demikian itu hanyalah karena tampak dengan tampilan. Kalau Allah tidak tampilan keindahan, maka tidak ada yang mabok dengan keindahan. Bagaimana seorang aulia, sifat keindahan itu telah menjadi sifat rohaninya. Bagaimana tidak mabok dengan Allah? Maka dia terlalu cerdas, terlalu transparan melihat keindahan dimanapun dia lihat. Di benda, di wanita, dia melihat Allah. Itu sebab kenapa Nabi mencintai, menghormati wanita. Kelembutan, lutuf, sifat Allah. Ma akraman nisa illa karimun, wa ma ahannahunna illa laimun. Ya. Tidaklah yang memuliakan wanita melainkan yang mulia. Yang merendahkan wanita adalah yang rendah. Papin nas'atil ula, ala siyaghi takwin fi kulli badratin, ya. Demikian itu hanyalah tampak dengan tampilan. Mereka sangka selainnya, padahal dia menjelma padanya. Ala siyaghi takwin fi kulli badrah. Papin nas'atil ula tara'at li Adam. Dia tampak dengan tabir dan terus dengan tabir. Secara celupan warna di dalam setiap kemunculan. Loh ini kemana? Pada kehidupan pertama kok hilang ya? Wa ma dzaka illa an badat ala sagi takwin pipa nasyatil ula tara'at li Adam. Pada kehidupan pertama, keindahan Allah muncul di mana? Pertamanya adalah muncul di Adam. Pertamanya muncul kepada Adam. Kemudian bimazhari Hawa, dengan tampilan Hawa sebelum ada aturan keibuan, qabla hukmil umumah. Ya, sebelum kawin lahirnya ya, di bumi ini terus ada keibuan. Ya. Pahama biha, maka Adam mabuk kepada Hawa, kaima yakunu laha aban. Ya, agar ia nanti menjadi bapak. Itu sebab kawin itu mesti demen, jangan kedemen. Ada orang Islam yang tasadud, ya, nggak boleh melihat, udah ditutupin pakai cadar, nggak boleh ketemu lagi, diamprokin dalam ranjang. Ya, ini sama juga istilah orang kita mah beli kucing dalam karung. Begitu dibuka swing, set panas pakai cadar swing katanya gitu. Karena ada konsekuensinya. Kalau memang dia hanya Allah, jangan menyesal. Ini mah ngajogwal lah ini. Itu syariat tidak boleh begitu. Ya. Makanya cerita kita tidak tahu itu cerita siapa ya. Yang seorang laki-laki makan apel di pinggir sungai, ya, dimakan aja, nggak tahu. Punya seorang petani ditangkap, dia minta maaf, nggak begitu saja, main maafin aja, ngoret dulu sana, dia koret, udah semua, udah minta maaf, belum, ya, harus sapuin nih semua kebun, disapuin sama dia, udah boleh minta maaf saya, belum, itu minta dihalalin tuh. Apel jatuh bukan di bawah pohon, udah kanyut, udah jauh, secara hukum udah lain tuh, ya, tapi tetap secara warok tetap gitu, pengen dihalalin. Terakhir nih, kawinin anak gua, waduh, nggak punya kaki, nggak punya mata, nggak punya jebak, ya, iya dah, yang penting halal ya, iya. No, bini lu di kamar no, udah sedih dia. Bagaimana merangkulnya bulat begitu. Iya. Begitu masuk ke kamar, wanita lenjang langsat, putih bersih, hidung mancung, pipi merah merona, bibir. Kaget, tutup lagi. Waduh, salah. Katanya begitu. Salah kamar. Balik, Bapak, salah kamar. Senyum. Itu istrimu. Ya.
Kalau kita mah buah agenda salah kamar dah daripada bulat. Itu warok. Ya, jangan coba-coba mau waro-waro, mendingan lihat cakep apa kagak gitu. Ya. Wa yazhar pahama biha kayak pamailah. Wa yazhar bizaujain hukmul ubuwah, dan hukum kebapaan nanti muncul dalam dua pasangan. Wa kana betidah hubbil mazahir ba'diha. Ya. Tadinya keduanya tampak saling mencintai tampilan satu sama lain dan tidak terhalang oleh lawannya, yaitu apa? Kebencian. Pertamanya suka sama suka. Wa ma barihat tabdu wa tahfali illatin, terus menerus tampak dan kemudian tersembunyi karena satu alasan. Ala hasbil awqati fi kulli hukbatin, berdasarkan waktu-waktunya dalam setiap masa. Wa tazhar lil usyaki fi kulli mazharin, tampak bagi para pemabok cinta di setiap penampilan. Minal lubsi fi askali husnin badiatin, ya, ada kerancuan dalam keelokan bentuk yang indah. Jadi orang-orang yang asik itu orang-orang yang sangat mencintai Allah dengan keindahannya. Setiap keindahannya itu, ya, dia puji, ya, dia cumbui, dia cintai, sehingga rancu kelihatannya. Gitu. Seperti Majnun kan, kambing aja lewat, Laila, ada pohon dipeluk, Laila, rancu sudah. Ya, kenapa? Karena ada di kampung Laila. Coba kita kalau demen, ya, ngelihat tugu depan rumah indah, ini tugu ya. Pas pergi ke negara lain, ini tugu kayak di kampung itu, lain kayak sama baik. Ya, pokoknya itu saja. Gitu. Niat truk juga keluar dari gang rumahnya, cakep amat truk, udah indah aja. Ya. Begitulah jika cinta kepada Allah, maka yang semua dari Allah indah. Ya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah ngelihat Nabi, ngelihat iblis indah aja. Ya, kita mah nggak iblis jadi iblis-iblisin. Apalagi iblis mah, iblis loh, misalnya gitu. Ya. Papi murratin lubna wa ukhra busainah. Coba, di zaman ini muncul pada Lubna, di zaman lain muncul pada Busainah. Wa fi marra, dalam waktu lain tud'a bi Azzah, ya, disebut Azzah, pada Azzah. Ya, ya mungkin masing-masing kita, bini kita ada tuh, engkau adalah buailah. Ya, padahal keindahan Allah. Wa inna kulla fi'lin syahadtahu fi kulli mazharin fi'lul wahidil haqqil ahadis samad. Sesungguhnya setiap perbuatan yang kau saksikan pada setiap penampilan itu adalah perbuatan yang maha tunggal, al-haq, maha esa, lagi maha tempat bergantung. Ya. Kama qala al-arif, sebagaimana yang dikatakan oleh orang arif, taral tayra fil aghsani yutribu saj'uha. Engkau melihat burung pada ranting riang bernyanyi. Bitaghridi alhani ilaika sajiyati, dengan siulan lagunya sedang engkau tengah bersedih. Wa ta'jabu min aswatiha bilighatiha, engkau kagum kepada suaranya dengan bahasanya. Wa qad a'rabat an al-sunin a'jamiyah, dan dia mengungkapkan tentang bahasa yang asing. Lah burung kan lagi bersiul-siul kan, bahasanya asing, tapi kita paham. Kalau kita lagi gembira, coba kita lagi gembira nih, diterima lamaran, lalu ngelihat burung nyanyi, udah kayak sama kita ngerti bahasanya itu, jadi ikut indah. Makanya orang yang sedang gembira itu kan ngelihat yang lain juga joget semua. Kalau kita indah di sininya indah semua.
Papil bar tasril isu tahtarikul fala. Di daratan ada ontak berjalan menembus padang pasir. Wafil bahri, di lautan tajril fulku fi wasti lujjatin. Di lautan ada bahtera berlayar di tengah ombak samudra. Wa tanzuru lil jaisaini fil barri marrotan. Sesekali engkau melihat dua pasukan di daratan yang lagi mau perang tuh. Wafil bahri ukhra fi jumu'in katsiratin. Dan pada kesempatan lain engkau melihat di lautan juga ada tentara dalam jumlah yang banyak. Wa tashhadu marmal manjanik wa nasbaha. Engkau melihat sasaran manjanik dan targetnya. Lihadmis sayasi wal khusunil munifah. Untuk menghancurkan benteng-benteng yang kokoh dan tinggi. Wa kullul ladzi syahadtahu. Semua yang kau saksikan itu fi'lun wahid, Allah yang melakukannya, satu perbuatan. Bimuprodihi, dengan ketunggalannya. Lakin bihujubil akinnah, terhalang dengan tabirnya. Idza ma'azala sitra lam tara ghairah. Jika aku hilangkan penutup itu, maka kau tidak melihat selainnya. Allah walam yabqalil askali iskala raibah. Dan tidak ada lagi pada bentuk-bentuk itu rumitnya keraguan. Nggak ada lagi keraguan kalau sudah disingkap. Ya, coba orang sufi menyebut iblis menggoda itu, apa kata dia? Allah cemburu dengan dirinya agar tidak boleh ada yang sama dengan dia. Positif. Ya. Ini orang begitu pergi haji, begitu katanya melontar itu ngelempar iblis langsung. Dia yang jadi iblis tuh. Ya, padahal bukan musuh hama itu, ini iblisnya. Ya, maka kita rontokkan dengan gerakan melempar batu itu. Allah, ya, tunggalkan bahwa semua Allah. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ajaztukum hadzal kitab kama ajajani masaikhina saziliya bisanadil muttasil ila Sidi Ibn Athaillah Sakandari. Ajaztukum. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma alhimna rusdana wa a'idna min sururi anfusina wa aqina bittaqwa jamilan bil afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa nasur alaina rahmataka. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa inna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil